Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang contoh korelasi produk momen. Nah, ini ada tabel ya nih, tabel hasil pengamatan kerajinan belajar siswa dan prestasi belajar siswa ya. Ini ada X dan Y ya. X ini kerajinan belajar siswanya dan Y-nya prestasi belajar siswa. Terus ada subjek. Subjek ini berarti orang-orangnya. Ada si A, si B, si C dan seterusnya ya. Nah, ini kerajinan belajarnya ya. Di sini ada angka-angkanya. Tentunya karena statistik itu sifatnya adalah kuantitatif, jadi segala sesuatu yang bersifat kualitatif harus diubah dulu menjadi kuantitatif atau dalam bentuk angka ya. Tentunya ada teknik khusus mengubah kualitatif menjadi kuantitatif. Ada teknik khusus tapi tidak akan dibahas di sini ya. Ini yang langsung masaknya saja ya. Ini X-nya dan ini Y-nya. Nanti ke samping kita lengkapi tabelnya dan ke bawah juga kita lengkapi ya. Sekarang kita coba melengkapinya. Nah, ini ada X, Y, ada X kuadrat, Y kuadrat. X, Y ini jelas ya, X dikali Y. Sedangkan X kuadrat berarti X-nya dikuadratkan dan Y kuadrat berarti Y-nya dikuadratkan. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. 4 dikali untuk X, Y-nya ya. 4 dikali 6 sama dengan 24 dan seterusnya. Nah, X kuadratnya berarti 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. 4 tidak sempat, ya begitulah. Lalu Y kuadrat berarti 6 dikali 6, 36. Baru kita lihat ke bawah ya, kita jumlahkan. Subjeknya berarti di sini ada 10. X-nya jumlahnya berarti 60, Y-nya 70, XY 427, X kuadrat 378, Y kuadrat 498. Baru kita kasih lambangnya ya. 10 itu adalah N, 60 ada sigma X, sigma itu artinya jumlah ya. 70 sigma Y, 427 sigma XY, 378 sigma X kuadrat, 498 sigma Y kuadrat. Nah, jadi selesailah kita mengisi tabel. Ingat, jangan sampai ada kesalahan dalam mengisi tabel, karena itu kesalahan yang akan sangat fatal. Kita lanjutkan lagi ya. Ketika tabel sudah selesai, baru kita masuk ke bagian A-nya ya, yaitu membuat hipotesis. Nah, hipotesis yang ada dua tadi ya, dan nihil ada alternatif. Nihil berarti tidak terdapat korelasi antara X dan Y ya, antara kerajinan belajar siswa dan prestasi belajar siswa. Dengan alternatifnya hilangkan kata tidaknya. Dan di sini diberi positif ya, karena dia searah. Antara kerajinan belajar siswa dan prestasi belajar siswa itu searah ya. Kalau sudah dibikin hipotesisnya, baru kita masukkan angka yang ada di tabel tadi ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya. Nah, itu RXY. Banyak sekali ya, itu lambang-lambangnya. Membacanya saja juga bingung ya. Tapi tadi kan kita sudah memberi lambang untuk yang angka-angka yang ada di tabel. Sekarang coba kita masukkan ya. Ini tadi kan angka-angkanya ada N, sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma Y kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, lalu ini lihat baik-baik ya. Nah, jangan sampai salah memasukkan angka-angkanya ini. Jangan sampai ada keliru sedikit pun memasukkan angka-angkanya ini ya. Nih, di sini kan ada sigma X kuadrat. Sedangkan ini sigma X dalam kurung, baru di luarnya ada kuadrat. Berarti antara yang ini dan ini beda ya. Sigma X kuadrat ini berarti sigma X yang kuadrat, yaitu yang 378 ya. Sedangkan ini sigma X dalam kurung, berarti dia sigma X-nya dulu, berarti yang 60 ya. Baru 60-nya itu nanti dikuadratkan. Nah, itu untuk yang ini ya. Begitu juga yang ini nih. Sigma Y kuadrat dan ini sigma Y dalam kurung, baru di luarnya dikuadratkan ya. Jangan sampai keliru mengisinya. Nanti kacau ya. Dan lagi, ketika ada hitung campuran, didahulukan yang mana dulu ya. Bila ada kalian dan pengurangan, yang mana kira-kira yang didahulukan ya. Sesuaikan dengan logika matematikanya ya, yang kita pelajari di sekolah tingkat dasar dulu. Ya, jika pengurangan dan pengalian, maka yang didahulukan adalah pengaliannya dulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita rincikan ya angka-angkanya. Nah, ini terus kita rincikan. Terus rincikan ya. Sampai akhirnya kita dapatkan nilai akhirnya ya, dari menghitung rumus. Nah, ketika telah dapat nilai akhirnya dan menghitung rumus, barulah kita bisa masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu bagian C, yaitu interpretasi ya, atau membuat kesimpulan akhir. Nah,
Tadi kan jelas sebelumnya hipotesis itu adalah pilihan jawabannya, ya kan, pilihan jawaban yang ada. Jadi dalam bagian kesimpulan akhir ini kita menentukan kira-kira antara hipotesis nihil dan hipotesis alternatif itu kira-kira yang mana yang dianggap benar, jawaban yang mana yang dianggap benar, apakah itu yang nihil atau yang alternatif ya. Nah jadi pada ujung-ujungnya kita akan menentukan itu di akhirnya. Terus bagaimana cara kita untuk menentukannya itu? Nah caranya itu adalah kita harus membandingkan dulu angka yang kita hitung tadi dengan sebuah tabel ya, angka yang ada di tabel karena ini korelasi berarti tabel koefisien korelasi R, tabel khusus ya. Ini tabelnya ya. Nah ini ada yang 5% dan ada yang 1%. Ini DF-nya 7, 8, 9, 10. Sebenarnya di sini ada dari 1 sampai ribuan ya, cuma ini contohnya saja ya. Dan tentunya tidak akan dibandingkan dengan semuanya, hanya satu baris saja ya, satu baris saja yang akan kita bandingkan. Jadi kita harus memilih dulu. Nah, jadi kita harus menentukan dulu DF-nya yang mana ya, derajat bebas nih, DF ini derajat bebas ya. Kita tentukan dulu yang mana DF-nya. Jadi ada rumus DF-nya di sini ya. Nah, rumusnya DF N sama dengan NR. Nah, N-nya kan jelas, N-nya 10 ya. Dan NR ini apa? NR ini adalah jumlah variabelnya. Kan cuma ada dua saja tadi ya, ada variabel X dan variabel Y ya, satu variabel X dan satu variabel Y. Berarti di sini ada dua saja ya, 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, berarti DF-nya adalah yang nomor 8. Nah, ketika sudah ditentukan DF-nya nomor 8, maka jangan lagi melirik yang lainnya ya, fokuslah kepada jodoh masing-masing. Iya. Nah, jadi yang kita hitung dalam rumus tadi kita bandingkan dengan yang DF-nya 8 ini ya. Nah, yang 5% dan yang 1%. Mungkin bagi sebagian orang akan merasa aneh ketika melihat angka yang 5% dan 1% ini. Karena jika dilihat baik-baik, angka yang 1% lebih besar dari yang 5%, ya kan? Padahal biasanya yang 5% itu lebih banyak atau lebih besar dari yang 1%. Tapi kenapa di sini yang 1%-nya malah lebih banyak? Jadi gini ya, sederhananya 1% atau 5% di sini adalah tingkat kekeliruan atau kesalahannya ya, bukan tingkat kebenarannya. Jadi tingkat kesalahannya ya. Kalau diibaratkan dengan sebuah soal ya, jadi dari 100 soal si A hanya menjawab, dari 100 soal si A bisa menjawab dari 100 soal si A ternyata salah 5 buah pertanyaan ya, dia menjawab dengan salah 5 buah pertanyaan. Lalu si B dari 100 soal dia menjawab salah cuma 1 pertanyaan saja yang salahnya ya, sedangkan si A tadi dia 5 buah yang salahnya ya, sedangkan si B yang salahnya cuma 1 buah saja. Lalu kira-kira siapa yang dapat nilai lebih tinggi? Tentu saja yang dapat nilai lebih tinggi adalah yang hanya salah 1 buah saja ya. Nah, karena itulah makanya di sini yang 1% lebih tinggi angkanya daripada yang 5% ya. Atau ibarat lainnya itu 5% ini berarti ranking 5 dan 1% ini berarti ranking 1 ya. Tentunya yang ranking 1 nilainya lebih tinggi daripada yang ranking 5 ya, gitu sederhananya. Dan tentunya nanti kita harus membahasnya, pertama membandingkannya ke yang 5% dulu ya. Kira-kira dia bisa menyamai atau melebihi 5%. Nah, kalau dia sudah bisa menyamai atau melebihi 5%, baru kita bandingkan lagi dengan yang 1%. Kira-kira bisa menyamai atau melebihi lagi. Ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan 5% saja dia sudah kalah, maka tidak perlu lagi repot-repot membandingkan dengan yang 1%, karena sudah jelas saja kalahnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita bandingkan ya. Nah, ini bandingkan. Biasanya dalam hal perbandingan itu, ya, nih di tab tanda tanya ini nanti akan ada sebuah lambang yang menentukan lebih besar atau lebih kecil, ya, ada lambangnya. Kebanyakannya orang itu bingung menggunakan lambangnya. Kira-kira lambang yang mana yang dipakai? Ya, lambang yang ini atau yang ini? Ya, biasanya bingung nih. Padahal kan kalau dilihat angkanya jelas nih, yang mana yang lebih besar. Ini yang kita hitung di rumus tadi, yang ini nih tabel ya, ini tabel. Maka kalau lihat angkanya jelas ya, yang di tabel 5% lebih besar dari yang 1%. Dari yang 1% dari yang kita hitung di rumus tadi. Tapi bingung yang mana, yang ini atau yang ini ya? Ini pakai lambangnya. Nih supaya mudah, perhatikan gambar berikut. Nah lihat, di sini ada kue yang kecil dan ini ada kue yang besar. Ini ada pizza yang besar dan ada pizza yang kecil. Nah coba lihat, mulutnya yang manganga ini
selalu menghadap ke yang lebih besar ya. Mulutnya yang menganga ini selalu menghadap ke yang lebih besar. Nah, jadi situ jelas ya. Berarti lambangnya adalah mulutnya menghadap ke yang 5%. Nah, berarti dia kalah dari yang 5%. Karena dia sudah kalah dengan yang 5%, jangan lagi dibahas yang 1%-nya ya. Langsung saja dibikin kesimpulan kalau yang diterima itu adalah H0-nya ya, hipotesis nihilnya yang dianggap benar. Yang diterima atau yang dianggap benar, dan HA-nya ditolak atau dianggap salah. Berarti kalimat yang ada di hipotesis nihilnya yang dipakai, yaitu berarti tidak terdapat korelasi antara kerajinan belajar siswa dan prestasi belajar siswa. Nah, berarti yang dijelaskan di awal-awal sampai sini selesai ya. Sampai ini selesai pembahasan korelasinya ya. Namun yang perlu diingat, di sini harus dibikin kesimpulan bagian E-nya harus yang lengkap ya. Kalau ini yang cuma secara garis besar. Jadi nanti kalau mau bikin kalimatnya itu yang lengkap, berarti ya pertama itu disusun df sama dengan n dikurang nr sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Terus pada df 8 nilai r tabel terhadap signifikan 5% sama dengan 0,632 dan terhadap signifikan 1% sama dengan 0,765. Baru selanjutnya karena RXY lebih kecil daripada r tabel 5%, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti tidak terdapat korelasi antara kerajinan belajar siswa dan prestasi belajar siswa. Nah, gitu ya. Jadi ditulis secara rinci untuk jawabannya. Kalau di sini cuma dituliskan secara garis besarnya saja ya. Dan lagi tentu saja jawabannya tidak selalu seperti ini kesimpulannya ya. Semuanya tergantung di nilai-nilai yang ada di tabel itu ya nanti. Bisa nanti dia lebih dari 5% atau lebih dari 1%. Nah, sekarang nih sebelum kita lanjutkan kembali, ini dulu ya, ada sedikit yang mungkin agak penting. Nah, ini lihat. Kalau di sini kan jelas angka yang dirumus itu berbeda dengan yang 5%. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya angkanya sama persis dengan yang 5%? Kira-kira di sini ditulis apa? Mulutnya menghadap yang kemana seharusnya? Nah, kalau angkanya sama persis, maka jangan lagi dipakai mulutnya menganga itu. Langsung saja ditulis sama dengan, karena dia sama persis ya. Dan tentunya kesimpulannya nanti akan berbeda lagi, karena dia sudah menyamai yang 5%. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menentukan yang mana yang diterima atau yang tidak ya, antara nihil dan alternatif. Ini ya nih, apabila kurang dari tabel 5% ya, hasil yang kita hitung di rumus tadi kurang dari tabel 5%, maka yang diterima adalah H0-nya ya, dan HA ditolak. Nah, seperti yang tadi ya, H0 diterima dan HA ditolak. Itu apabila kurang dari tabel 5%. Lalu apabila dia sama atau lebih dari tabel 5% ya, dia sudah sama atau melebihi tabel 5%. Tapi ketika dibandingkan lagi dengan yang tabel 1%, dia masih kurang. Nah, dia baru bisa menyamai yang tabel 5%, belum bisa menyamai yang 1%. Nah, kalau gitu yang diterima adalah, nah, HA-nya yang diterima ya, H0-nya ditolak. Terus yang ketiganya tadi nih, dia 5% sudah lebih, dan dibandingkan lagi dengan yang 1%, ternyata juga sama atau melebihi dari 1%. Nah, kalau yang ini yang diterima, HA diterima dan H0 ditolak. Nah, dari sini kan kita bisa bikin kesimpulan sederhana ya, biar mudah diingat. Lihat, H0 hanya diterima ketika kurang dari tabel 5% ya. H0 hanya diterima ketika kurang dari tabel 5%. Selebihnya HA semua yang diterima ya. HA semua yang diterima. Ingat, H0 itu tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruhnya tadi. Ini ada pengaruhnya dan ini ada pengaruhnya. Tentunya yang cuma 5% saja akan beda pengaruhnya dengan yang 1% ya. Sama-sama punya pengaruh tapi pengaruhnya akan berbeda. Bedanya gimana? Bedanya antara signifikan dan sangat signifikan. Signifikan itu artinya nyata ya, dan sangat signifikan itu artinya sangat nyata ya. Kalau diibaratkan dalam sehari-hari itu ya, yang H0 diterima ini berarti tidak ada pengaruhnya ya, berarti ini hubungannya masih dalam ya, hanya sebatas pacaran ya. Ingat, pacaran itu adalah hubungan yang tidak diakui oleh agama dan negara ya, jadi tidak ada pengaruhnya ya.
Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak bisa menuntut apa-apa ya. Tidak ada pengaruhnya dengan yang namanya jodoh ya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu hanya buang-buang waktu dan tenaga ya. Hanya hal sia-sia yang penuh dosa ya. Sudah sia-sia dosa lagi ya. Kan kasihan tuh. Sedangkan yang ini tadi yang tabel 5% signifikan, berarti ini sudah, kalau dalam bahasa Banyak itu berantaran jujuran ya. Tinggal menunggu ijab kabulnya saja. Dia sudah berantaran jujuran nih, sudah siap. Tinggal menunggu hari haknya saja ya. Kan ini sudah selesai ijab kabul ya, sudah selesai ijab kabul. Sudah selesai ijab kabul dan sudah sah jadi suami istri, berarti pengaruhnya jelas ya. Nyata sekali dia itu berjodoh ya. Nah, ini kalau misalnya dalam bentuk seperti ini masih belum paham, ini ada lagi yang dalam bentuk tabel ya, interpretasi. Nah, lihat ini. Ada HA, ada H0, ada 1%, 5%. Ya. Apabila angka yang kita hitung di rumus itu kurang dari 5%, maka disitulah H0 diterima ya. Dan HA-nya ditolak. Namun apabila dia bisa melebihi 5% atau bahkan 1%, maka disitulah HA-nya diterima ya. Kalau H0 yang diterima berarti tidak ada hubungan apa-apa di antara kita ya, tidak ada pengaruh apa-apa. Terus yang 5% berarti signifikan ya, ada hubungan signifikan di antara kita. Terus ini ada hubungan yang sangat atau pengaruhnya sangat signifikan. Nah, jadi mudah-mudahan bagian ini sudah bisa dipahami ya. Sekarang